Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai blockchain in practical use. Kita ketahui bahwasanya blockchain itu adalah teknologi desentralisasi. Berbeda dengan sentralisasi. Mengapa hadir blockchain? Jadi dia menyelesaikan, kalau dalam dunia akademis, dalam penelitian misalnya, mencegah yang namanya plagiarisme. Kemudian kalau dalam dunia finance, yaitu bukan mencegah sih, tetapi mempercepat transaksi. Blockchain ini udah digunakan dalam dunia finance, dalam dunia ekonomi, dalam dunia real estate, perumahan, identitas, dan hukum. Oke, masih ada lagi implementasi lainnya. Yang menarik adalah ini sebenarnya semuanya menarik, tetapi di sesi ini saya hanya membahas satu sisi, yaitu blockchain and real estate dalam perumahan. Kita ketahui, Pak, kalau orang mau memberi rumah, hanya ada dua cara transaksinya, yaitu bayar cash atau KPR. Kenapa membutuhkan pihak ketiga, bank? Kalau misalnya saya mau menggunakan KPR. Karena yang bisa melakukan verifikasi, yang menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Berarti ada orang ketiga, dalam hal ini adalah bank yang menjaga pihak pemberi dan pihak penjual. Real estate ini pastinya akan terus berubah ya. Jadi si pemilik homeowners dia akan memberi ataupun menjual, menyewakan propertinya. Ya, di dalamnya pasti ada biaya asuransi, kemudian ada biaya-biaya lainnya. Si pembeli, kalau memang dia mau menggunakan jasa KPR, itu biasanya ada biaya apa aja. Asuransi itu udah jelas. Kemudian nanti ada uh, notaris, kemudian pihak bank ada lakukan survei, dan biaya apa lagi ya? Ada beberapa komponen biaya. Appraiser, appraiser ini berarti dia akan menilai, ini harga yang mau dikreditkan itu sebenarnya berapa harga. Misalnya, pemberi dengan penjual, dia udah deal satu rumah, seharga 800 juta. Kemudian kan ada orang, si pemberi, dia akan minjam uang di bank, bukan meminjam sebesar 800 juta. Dia akan minjam misalnya 1 miliar. Jadi 200 juta itu dia akan pakai untuk usaha dan sebagainya. Nah, tetapi pihak bank pun dia akan memastikan bahwasannya di harga dealnya itu berapa. Kemudian appraisal yaitu harga marketnya. Tentunya harus fair dong. Kalau misalnya meminjamkan uang yang sebenarnya yang dibutuhkan itu 800 juta, tapi dipinjamkan sampai 1 miliar. Dan butuh diantisipasi juga. Kalau misalnya ada lakukan money laundry atau sebagainya. Ya, memang uang itu ya dimanfaatkan pada tempat yang tepat dan benar. Dalam appraiser itu tentunya ada biaya. Jadi orang yang melakukan survei di market itu kan biayanya apa? Ya, biaya transportasi itu juga biaya dong. Kemudian dari notaris, pembuatan atau jual beli, itu semuanya pasti ada biayanya. Nah, oleh karenanya, biaya-biaya itu sebenarnya hadir karena bukan untuk memberikan beban kepada si pembeli. Tetapi kalau tidak adanya hal seperti itu, kalau misalnya penjual dia memasukkan sertifikat rumah dan dijuallah kepada si pembeli. Oke, dia langsung transfer. Katakanlah kalau misalnya tidak pakai KPR, dia langsung transfer. Apa tidak bahaya kalau misalnya rumah itu ternyata ada sengketanya atau misalnya itu sertifikat palsu? Ya, makanya ada verifikasi. Itulah gunanya ada pemerintah yang memastikan tidak ada pihak yang dikorbankan. Selama sifatnya itu ada tersentralisasi, potensi merugikan satu pihak itu pasti ada. Sehingga, nah kalau ada blockchain yang sifatnya desentralisasi, data itu tidak bisa dipalsukan, ya bayangkan aja kalau sertifikat rumah udah digitalize, desentralisasi, tidak ada yang bisa mengubah. Nah, ini kan nggak butuh lagi middleman-nya. Berarti kita udah tentu saja bisa lebih hemat biaya-biaya yang sebenarnya tidak butuh, di mana biaya itu awalnya kan hadir muncul karena untuk melindungi pihak tertentu, bukan pihak tertentu tapi semua pihak.
Tetapi karena udah menggunakan blockchain, desentralisasi, mau lakukan manipulasi udah tidak semudah itu, berarti biaya-biaya itu tentunya jadi lebih murah. Nah, itulah implementasi blockchain kalau di real estate. Singkat kata, segala sesuatu yang ada pihak ketiga, ada middleman-nya, sentralisasi, kalau bisa dibuat, dituangkan, disimpan di blockchain, dan menjadi desentralisasi, berarti itulah merupakan practical use yang tepat untuk blockchain. Kalau dalam dunia finance, ini harusnya kita udah tahu jelas ya di kripto, sehingga tidak ada yang bisa lakukan penyelewengan. Nah, kalau dalam hal misalnya di kampus lah saya bilang, misalnya pemilihan BEM, pemilihan ketua BEM, ya sebelum, ini udah di luar dari konteks ini ya, ini langsung contoh nyata lagi yang lain. Kalau di kampus, ketua BEM dia akan menyampaikan visi dan misinya. Nah, kita asumsi visi misi itu bisa direalisasikan dan ada sokongan dana untuk merealisasikan visi misi tersebut. Nah, untuk menjaga, kalau di perusahaan namanya good corporate governance. Jadi memastikan benar-benar transparan, responsibility itu semuanya dijalankan. Berarti pengontrolan biaya itu butuh sekali. Nah, dengan adanya blockchain, yang ya berarti dana dia nggak langsung cair kepada ketua BEM-nya. Dia masukkan dulu ke blockchain, misalnya ke kripto. Kalau memang dia udah menyelesaikan visi misinya sekian persen, oke, nanti cair. Masuklah ke kripto dia. Nah, itu kan udah benar-benar terkunci logiknya. Kalau secara sentralisasi mau diselewengkan, itu masih memungkinkan. Tetapi kalau udah desentralisasi, gimana caranya? Karena untuk mengakali blockchain, itu butuh 51% attack. Itu saya udah pernah jabarkan sih di video pemaparan saya di salah satu video tentang blockchain. Nanti akan saya tulis di deskripsi video yang satu ini. Oke, demikian pemaparan sederhana mengenai blockchain in practical use. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Terima kasih.